orang yang buruk berjodoh dengan orang yang buruk. Maksudnya yang membuat dia keluar dari fitrahnya emak bapaknya. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anak itu juga baik. Tapi Allah anak itu juga baik. Tapi kalau bapak ibunya paham Fir'aun, nah itu ya. Asiyah kok wanita yang baik, kok jodohnya Fir'aun. Nah ini gimana ceritanya? Ya kan? Asiyah itu yang memelihara Nabi Musa. Sejak Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil waktu masih bayi oleh ibunya. Diambil oleh Asiyah, istri Fir'aun. Beliaulah yang membesarkan Nabi Musa dari bayi sampai besar, termasuk mendidiknya. Karena kemuliaan Aisyah, kemuliaan Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah, istri Fir'aun, maka beliau tercatat di hadis-hadis Nabi termasuk wanita yang Asiyatu wa Maryam. Asiyahnya pakai ain, Aisyah. Tapi kalau istrinya Fir'aun, Asiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi ini tema kita tentang perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sekarang lagi ngetren dengan fitnah besar yang disebut dalam Al-Quran al-ifkun. Apa itu al-ifkun? Fitnah yang dipenuhi dengan dusta. Ya, peristiwa tersebut terjadi setelah perang Bani Mustalik. Nabi kita SAW mengajak Aisyah ikut dalam safar. Ya. Dalam yang mengakibatkan Aisyah ketinggalan dari rombongan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketinggalan, ya sudah. Saya dulu waktu pergi haji pernah. Waktu di Madinah ada waktu ziarah, ya, bersama-sama rombongan jamaah haji Indonesia, jamaah haji Jakarta khususnya. Keasikan sholat sunnah. Maka Safwan dengan penuh hormat mempersilahkan Aisyah naik unta. Begitu. Ini berita hoaxnya begitu. Tersebar kepada seluruh kaum muslimin saat itu. Berita itu. Dan ini menjadi ujian yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat muslimin tahu, wah kok Aisyah begitu ya? Kok Safwan begitu ya? Kan banyak ya kan namanya berita ya kan. Kita gimana sih kalau dengar fitnah itu, berita itu ya kan, yang sekarang lagi banyak ya, soal ini soal itu ya kan. Seperti itu. Sampai membuat Rasulullah misalnya, itu pagi sore, ada pagi sore ya, ada juga siang malam. Ada pagi sore, ada siang ada. Dan itu menjadi merek bus juga kan ya. Setelah sebulan dari peristiwa itu baru turun wahyu kepada Nabi SAW. Wahyu itu untuk menjelaskan apa sih yang sesungguhnya terjadi. Ya, di tengah-tengah fitnah yang begitu besar antara Aisyah istri sang Rasul dengan Safwan. Bagaimana sebenarnya? Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah salatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Cocoknya begitu. Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan-perempuan yang baik
baik itu baik laki-lakinya atau perempuannya akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Nanti kita akan bahas. Hadirin jamaah sekalian, melalui ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita apa sih yang Allah. Rasulullah SAW itu kan orang yang baik, maka pasangannya pun baik, yaitu istrinya Rasul siapa? Aisyah. Aisyah itu wanita yang suci, gak mungkin dia berbuat serong seperti yang diberitakan, yang difitnahkan oleh orang-orang munafik. Ini kalau sudah berita hoax ini menyebar, aduh, ya kan, dibumbui dengan fitnah, dibumbui dengan aib-aib orang. Ya, ini yang paling asik, ya kan, menjadi konsumsi publik gitu. WhatsApp misalnya, jangan langsung diteruskan, jangan langsung di-sharing, tapi disaring dulu. Jangan langsung sharing, tapi disaring dulu. Dia benar gak beritanya? Apa benar si anu, ya kan? Jangan. Tidak boleh kita menyebarkan berita-berita yang kita sendiri nggak ngerti, nggak tahu. Lebih baik nggak usah diteruskan, atau kita hapus, itu yang terbaik. Jadi kita tidak menyampaikan berita-berita bohong. Itu gaya orang-orang munafik begitu kok. Senang, ya, senang dengan Indonesia gaduh. Ini kan zaman sekarang lagi banyak kegaduhan di Indonesia, di negeri kita, ya kan? Pelajaran yang kedua, dengan Allah turunkan surah An seorang, maka lebih baik kita diam, ya, gak usah ngomongin aib-aib orang. Tapi memang paling asik memang kalau kita lagi bersama-sama, ya, nyeritain aib. Bu, udah tahu belum si anu begini? Yang menjelaskan kepada Rasulullah, ulaika mubarrauna mimma yakulun, mereka itu ampunan dari dosa-dosa. Jadi kalau ibu difitnah, ibu disebarkan aibnya, maka ibu sabar. Maka kesabaran ibu menghadapi fitnah-fitnah, berita-berita yang menyampaikan aib-aib kita kepada orang lain, kita sabar, maka Allah akan berikan maghfirah, ampunan atas dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, warizqun karim, Allah akan berikan rizki yang karim, ya, rizki yang mulia. Rizki yang mulia itu bentuknya tidak hanya uang, tetapi juga nama baik. Nama baik kita akan tetap ada. Kedudukan kita, kalau dia punya kedudukan, ya, tetap. Kalau ada orang yang difitnah, nah ini juga harus kita kasih tahu, sabar, ya. Jangan langsung, ya, dihadapi dengan emosi, ya. Dengan kesabaran itu Allah akan berikan ampunan. Cahaya, seperti cahaya yang engkau turunkan dalam surah An-Nur, gitu. An-Nur itu kan maknanya cahaya, ya. Kita minta agar Allah berikan cahaya, petunjuk buat kita, sehingga Allah hindarkan diri kita dari menebar fitnah, menebar aib, ya. Yang paling gampang sekarang menebar aib, menebar fitnah lewat tangan kita, di handphone kita, ya. Tangan bermain saja di handphone, tersebar. Zaman sekarang begitu. Hadirin jamaah sekalian, maka dengan turunnya surah An-Nur ayat 26, hendaklah kita menjadi orang yang thayyib. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik buat perempuan-perempuan yang baik. At-thayyibat, perempuan-perempuan yang baik, lit-thayyibin, buat laki-laki yang baik. Begitu, ya kan? Sering nyumbang, ya kan? Misalnya
Jadi kok kotak amal lewat, wah selalu ngisi misalnya, ya. Nggak lewat aja kira-kira gitu. Ya. Iya. Zakaria, Bu Zakaria, ya. Supaya gampang lah. Istrinya Nabi Zakaria Bu Zakaria, supaya gampang. Ya. Itu Bu Zakaria diponis, ya, sebagai wanita yang akiran. Akiran itu bermakna mandul. Tapi tetap Nabi Zakaria berharap agar Allah berikan penerus, ya, generasi dari beliau, anak-anaknya. Maka Nabi Zakaria berdoa, dalam doanya apa? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beda dengan Rabbi habli minas sholihin. Kalau Rabbi habli minas sholihin itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyib, yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah mendengar semua doa-doa kami. Itu makna dari doanya Nabi Zakaria. Kita minta kepada Allah, karena dari seorang pasangan laki-laki yang thayyib, perempuan yang thayyibah, insya Allah akan lahir generasi keturunan yang thayyib, sesuai dengan doanya Nabi Zakaria. Begitu Bu, harus berdoa minta anak keturunan yang thayyib, yang baik. Akhirnya karena semangatnya Nabi Zakaria berdoa seperti itu, Allah turunkan malaikat Jibril beritahu kepada Zakaria tentang doanya yang senantiasa dipanjatkan. Malaikat Jibril memberikan berita gembira kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepadamu keturunan yang baik. Dan Allah sudah siapkan keturunan buat Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Dan nama Yahya itu sudah diberikan Allah langsung. Jadi Nabi Zakaria gak usah cari-cari di Google, nanti anak saya siapa ya gitu, siapa nanti ya gitu. Dan sebenarnya nama-nama kita sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dari orang tua kita tahu-tahu dapat ilham, namain si anu, begitu. Dulu orang-orang dulu ya, untuk namain anaknya yang gampang aja. Pas lahir kebetulan ngelihat orang yang buruk berjodoh dengan orang yang buruk. Maksudnya yang membuat dia keluar dari fitrahnya emak bapaknya. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anak itu juga baik. Tapi Allah anak itu juga baik. Tapi kalau bapak ibunya paham Fir'aun, nah itu ya. Asia kok wanita yang baik, kok jodohnya Fir'aun. Nah ini gimana ceritanya? Ya kan? Asia itu yang memelihara Nabi Musa. Sejak Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil waktu masih bayi oleh ibunya, diambil oleh Asia, istri Fir'aun. Beliaulah yang membesarkan Nabi Musa dari bayi sampai besar, termasuk mendidiknya. Karena kemuliaan kemuliaan Asia, bukan Aisyah, Asia, istri Fir'aun, maka beliau tercatat di hadis-hadis Nabi termasuk wanita yang Asiyatu wa Maryam. Asiyahnya pakai ain, Aisyah. Tapi kalau istrinya Fir'aun, Asia.